Hai, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ikutin kegiatan aku selama di kampung yuk. Teman-teman, biasanya kalau liburan kayak gini kegiatannya apa aja sih selain jalan-jalan atau berkunjung ke tempat saudara? Untuk lebaran kali ini aku tuh nggak pergi kemana-mana, biasanya tuh suka ke pantai atau jalan-jalan kemana, tapi kali ini aku di rumah aja karena males banget macet-macetan di jalan. Aku awali cerita kali ini mulai dari aku mudik kampung pas hari lebaran kedua, karena pas lebaran hari pertama tuh aku di Tangerang di tempat mertua, dan lebaran keduanya tuh aku baru mudik. Lanjut kegiatan aku di pagi hari. Biasanya kalau di kampung itu pagi-pagi langsung masak. Di tempat ibu aku tuh masaknya masih ditungku ya, atau dihau kalau kata bahasa aku mah. Ini aku lagi besarin apinya biar si nasinya tuh cepet matang. Nah, ini sebenarnya sih aku mau ngaroni nasinya dulu. Tempat teman-teman masih sama nggak sih sama kayak aku seperti ini? Nah, ini aku mau ngarih dulu. Kita tamplokin si aronannya. Jangan lupa dikasih air panas secukupnya aja. Tergantung mau seberapa lembut atau seberapa keras nasinya. Jangan lupa diaduk-aduk seperti ini. Biar si air sama nasinya tuh tercampur merata. Kita aduk-aduk. Kemudian kita diamkan sampai si nasinya tuh benar-benar tanak. Nah, ini udah tanak nasinya, tinggal dimasukin lagi aja ke dalam asepan. Kita masak kembali sampai benar-benar jadi nasi. Teman-teman, masak nasinya masih kayak gini nggak sih di kampung? Biasanya kalau lagi banyak orang, kalau ada acara keluarga atau acara habis lebaran seperti ini, masak nasinya tuh seperti ini, selalu ditungku, enggak lagi di Magicom, karena ditungku tuh porsinya lebih banyak, enggak kayak di Magicom cuma sampai 2 atau 3 liter aja, dan ini tuh bisa lebih, bisa 4 sampai 5 liter tuh bisa aja. Nah, ini aku tuh lagi nambahin nasi sisa atau nasi wadang buat nutupin si aronan nasinya tadi. Aku tambahin secukupnya. Nah, ini benar-benar banyak banget sih nasinya. Soalnya tuh lagi rame ya di rumah. Nah, seperti ini super banyak banget. Nah, kebetulan ini ponakan aku lagi sarapan bakar uli sama semur. Jangan lupa kita tengokin nasinya, takutnya udah mateng. Nah, kita buka tutupnya. Nah, ini nasinya udah mateng, udah siap diakel. Asli sih ini super banyak nasinya, menggundung banget. Sebetulnya masak nasi seperti ini tuh lebih enak ya daripada di Magicom, dan menurut aku juga ini tuh lebih sehat meskipun prosesnya lama. Rasanya tuh benar-benar nikmat dan bikin kangen banget kalau lagi di kota. Soalnya kalau di kota tuh cara seperti ini nggak ada ya, nggak ada alatnya, juga tempatnya susah. BTW, ini aku ngakelnya dibantuin sama teteh aku, dan yang kipas-kipas itu aku. Kalau masak rame-rame tuh kayak gini, semuanya bareng-bareng dan saling bantu-membantu biar cepet selesai dan asik juga, enggak ngebosanin, rame banget sambil ngobrol ini itu. Pokoknya enggak kerasa banget deh kalau masak bareng-bareng kayak gini. Aduk-aduk terus nasinya sampai benar-benar dingin biar enggak cepet basi kalau nanti ada nasi sisa. Sambil terus dikipas-kipas seperti ini. BTW, jangan salpok sama dapur aku yang berantakan ya. Meskipun keadaannya seperti ini dan gak sebagus dapur teman-teman mungkin, tapi ini tuh suka bikin kangen banget kalau lagi jauh dari rumah, kangen suasananya, kangen masakan ibu. Pokoknya semuanya yang ada di kampung tuh suka bikin kangen.
Apalagi suasana lebaran seperti sekarang ini, kumpul-kumpul keluarga, saudara, teman-teman semua pada datang dari perantauan. Pokoknya ini tuh bikin kangen banget, yang adanya tuh cuma setahun sekali. Gak kebayang banget kalau gak bisa pulang kampung. Pasti rasanya tuh kangen banget, kangen semuanya. Buat teman-teman yang belum bisa pulang kampung, tetap sabar dan semangat ya. Semoga tahun depan bisa pulang kampung dan kumpul sama keluarga di rumah. Ini ngakulnya lumayan lama ya, sampai nasinya benar-benar dingin. Dan ini aku ditemenin sama ibu dan teteh aku, ada ponakan aku juga. Dan ini rame banget di dapur. Tapi sayang videonya ini aku senyapin. Jangan salpok sama tangan yang nongol ya, itu tangan ibu aku. Soalnya nasinya tuh pada jatuh ke bawah. Ini nasinya masih panas dan masih ngebul juga, masih banyak asap-asapnya. Masih harus diaduk-aduk terus. Nah, teman-teman bisa lihat masih berasap seperti ini. Belum bisa ditempatin ke wadah. Nah, ini aku cepetin aja videonya biar nggak terlalu lama. Nah, ini nasinya udah mulai dingin dan udah ditempatin juga, udah siap dinikmatin. Ini aku lanjut jalan keluar rumah. Ini aku lihat-lihat depan rumah. Di sini tuh ada pohon jambu. Biasanya di kampung tuh subur, apa-apa aja tuh tumbuh di depan rumah atau di belakang rumah. Nah, ini pohon jambu, buahnya tuh banyak juga, tapi sayang masih pada mentah buah jambunya. Lanjut ini aku ke belakang, ini tuh ada lele. Nah, ini aku mau lihat pohon salak dulu, siapa tahu ada buahnya. Jangan salpok sama badan aku ya, yang kayak buntelan kain ini. Super gemoy banget. Kira-kira ada buahnya nggak ya nih pohon salak? Sepertinya sih udah nggak ada buahnya ya, karena udah nggak musim buah. Ini di belakang rumah tuh masih banyak pohon-pohon ya, masih hutan. Sambil nunggu antrian kamar mandi, aku lihat-lihat sekitar dulu. Dan ini aku langsung balik lagi aja. Ini untuk siang harinya aku lanjut berkunjung ke tempat saudara, tempat kakak, dan lain sebagainya, silaturahmi lebaran. Dan ini tuh rame-rame jalannya, ada teteh, ada suami, sama ponakan aku juga. Dan lanjut siang harinya, ini aku mau ngebolang ke sawah. Jangan lupa pakai duduk kuy buat pelindung, soalnya ini tuh lumayan panas banget ya. Dan ini kita tuh rame-rame ke sawahnya sama ponakan aku dan suami aku juga. Rencananya kita tuh mau ngambil genjer. Nah, ini ponakan aku. Ponakan aku tuh banyak banget ya, soalnya aku tuh 7 bersaudara dan ini belum kumpul semua. BTW ini jalanannya lumayan licin ya. Kayaknya sih kemarin abis hujan di sini dan ada genangan air juga. Pokoknya harus hati-hati. Dan jalanannya tuh lumayan leuweung dan sepi juga karena orang-orang tuh masih pada lebaran, jadi belum ada aktivitas ke sawah atau kemanapun. Nah, ini aku udah lagi di tanjakan aja. Nah, ini tuh sih jalanannya tuh abis longsor ya teman-teman, kehalangan sama batu gede di tengah jalan. Dan ini aku udah mulai turun ke sawah, udah mulai pilihin genjernya. Biasanya aku tuh kalau masak genjer sukanya ditumis atau dibikin urap juga enak, atau buat campuran bikin pecel atau gado-gado juga ini tuh enak ya. Dan nih ponakan aku juga pada cari genjer, entah bisa atau enggaknya kita lihat aja nanti. Ini tuh sawahnya lumayan dangkal ya, enggak terlalu dalam banget lumpurnya. Dulu aku sebelum ke Tangerang tuh sering banget kesini tiap hari, bahkan tiap waktu. Semenjak punya suami dan pergi ke Tangerang udah enggak kesini lagi.
Dan sekarang aku baru kesini lagi. Hampir beberapa tahun lalu aku kesini dan udah lama banget nggak kesini. Ini kita pilih genjernya yang muda-muda aja biar enggak pahit. Siapa di sini teman-teman yang suka genjer kayak aku juga? Kebetulan ini tuh udah habis panen padi ya, jadi genjernya tuh pada numbuh. Genjer tuh di kampung gratis ya, tinggal ambil aja semaunya, meskipun bukan kita sendiri. Kalau genjer tuh nggak usah beli ya, tinggal izin minta aja juga dikasih, nggak kayak di kota. Meskipun genjernya tuh jelek dan agak layu, pasti ada harganya gitu ya. Kalau kita lagi pengen pasti dibeli aja. Di kampung tuh genjernya bagus-bagus dan segar. Jangan salpok sama suara air ya, itu suara air pancuran. Aku bakalan ambil genjer sebanyak-banyaknya biar nanti buat dimasak di rumah rame-rame, soalnya tukang sayur tuh belum jualan ya, karena masih suasana lebaran juga. Nah ini aku udah pindah ke sawah sebelahnya. Kita cari genjer yang bagus-bagus dan yang masih muda. Nah ini aku udah selesai, lagi bersih-bersih. BTW dulu tuh aku pernah bikin video di sini juga ya, tapi enggak cari genjer. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.